Hampir sama fungsinya AutoCAD dengan Power Automate kalau di Microsoft. Bapak Ibu banyak keuntungannya ya. Bapak Ibu bisa menggunakan Power Automate ini untuk memanfaatkan semua fitur-fitur saling berkaitan. Jadi misalnya Bapak Ibu bisa mengenerate sertifikat secara bersamaan dikirim ke email peserta atau ke email siswa. Bapak Ibu bisa mengirimkan nilainya siswa lewat email ketika siswa itu sudah mengisi, misalnya Bapak Ibu ngasih ulangan ya, kasih ulangan ke siswa. Nah, setelah siswa itu menyelesaikan ulangannya, secara otomatis skornya itu bisa mereka terima langsung melalui emailnya mereka. Nah, inilah yang mau kita coba bagaimana dengan memanfaatkan Microsoft 365 Power Automate ini, kemudian kita bisa menghasilkan suatu otomasi ya, otomasi kegiatan pembelajaran kita itu siswa bisa menerima langsung di emailnya gitu. Mungkin udah bisa terlihat layar saya ya. Nah, ya ini kalau PowerPoint saya biasanya buat seperti ini PowerPoint Bapak Ibu. Terkesan orang bilang ini seperti flyer ya. Tapi ini tidak sulit membuatnya. Ini 5 menit selesai, sama aja kalau kita membuat PowerPoint ya. Oke, materi kita Power Automate. Nah, kita kenalan dulu sedikit dengan Power Automate biar kita ada gambaran untuk membahas Power Automate ini. Kalau Pak Mustaqim mungkin sudah paham ya karena sudah pernah ikut level 200, cuman karena kesibukan tidak sempat menyelesaikan tugas sehingga tidak menerima sertifikat bahwa dia udah menyelesaikan. Nah, Bapak Ibu, Power Automate ini bagaimana? Belum Pak. Power Automate. Iya, oke Pak. Oke, Saya Power. belum pernah L200, belum, baru L100. Oh, Pak Edi ya. Ya, sorry Ya, Pak Edi. Pak makanya ini Mustaqim maksud saya. masalahnya ini Oke. baru saya Oh, belum. gitu ya. Ya, makanya Nah, masih kalau begitu meraba-raba kita ini. Ya. ya, biar jelas tidak meraba-raba lagi, kita belajar sama-sama ya Pak Edi. Iya. Oke, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu kita kenalan sedikit dengan Power Automate biar ketika orang menyebut Power Automate itu kita sudah punya gambaran di kepala kita seperti apa sih Power Automate itu. Apalagi juga kalau Bapak Ibu belum pernah mendengar yang namanya AutoCAD untuk versi Google ya. Nah, Power Automate kalau yang ini saya copy ya Bapak Ibu. Kalau Power Automate itu adalah layanan online yang memungkinkan pengguna memperluas layanan Microsoft. Artinya bahwa Bapak Ibu itu bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi Microsoft 365 itu, beberapa aplikasi. Kemudian dengan menggunakan Power Automate ini ya, itu kita bisa menghasilkan suatu informasi yang bisa langsung diberikan kepada siswa melalui emailnya gitu. Nah, seperti itu mungkin gambarannya Power Automate. Mungkin tadi saya sudah memberikan gambaran sedikit ya. Kita misalnya memberikan ujian ke siswa menggunakan form. Nah, bagaimana dari form ini ya, jadi biasa kalau siswa dikasih tugas atau ulangan-ulangan itu biasa Bapak Ibu menggunakan Google Form, Microsoft Form, kemudian Jotform ya, seperti itu yang Bapak Ibu biasa gunakan. Nah, di Power Automate ini membantu Bapak Ibu, membantu bagaimana Bapak Ibu kemudian memberikan ulangan atau tugas kepada siswa, kemudian dengan menggunakan Microsoft Form, nanti kemudian nilainya itu bisa terakumulasi di Excel online, dan kemudian dengan menggunakan Power Automate ini, ya, Power Automate ini akan membantu menyampaikan kepada siswa hasil dari ulangan yang sudah mereka lakukan di form gitu. Jadi nanti kita lihat siklusnya seperti apa Bapak Ibu bekerjanya Power Automate ini. Nah, selanjutnya Power Automate ini Bapak Ibu itu gratis. Ya, seperti Bapak Ibu bisa menggunakan Microsoft Teams, bisa menggunakan Power Office Online. Nah, Microsoft Power Automate ini juga gratis. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan.
Nah, apa saja yang bisa gunakan ya untuk kita menggunakan Power Automate ini gitu. Apa saja aplikasi-aplikasi yang bisa jadi konektor tambahan gitu ya untuk bisa kita menggunakan Power Automate ini agar proses kegiatan pembelajaran kita itu bisa efektif dan bisa maksimal gitu. Nah, di sini ada Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Power Automate ini itu beberapa aplikasi yang akan kita gunakan apa ya, kalau Power Automate ini istilahnya konektor gitu. Dia penghubung, dia yang menggerakkan semua, yang akhirnya kita bisa melihat hasilnya nanti, dan itu melibatkan beberapa aplikasi seperti Teams, SharePoint, kemudian Outlook, formulir, PowerPoint Excel online, nah, dan yang lainnya. Nah, ini nanti kita coba praktekkan. Nanti yang kita gunakan itu Bapak Ibu aplikasinya Stream, kemudian Excel, kemudian form, ya. Kemudian nanti kita bawa ke dalam Power Automate ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini alurnya ya. Jadi nanti hasilnya itu kita bisa membuat rekap hasil tes atau hasil kuisnya siswa, kemudian kita kirim di email dengan interaktivitinya itu menggunakan form yang formnya itu diisi ketika siswa itu menonton video stream secara otomatis. Nah, ini nanti yang bekerja adalah Power Automate yang akan menyampaikan itu gitu. Selanjutnya kerjanya nanti ini seperti apa? Jadi saya kasih gambaran, ini mungkin kerjanya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ada kuis ya, ada video yang kita beri ke siswa. Saat siswa itu menonton video, nah di tengah-tengah siswa nonton video seperti yang dicontohkan Pak Bahar kemarin, siswa itu mendapatkan pertanyaan terkait materi. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan PowerPoint live presentasi yang Bapak Ibu buat, kemudian Bapak Ibu rekam. Nah, di tengah-tengah presentasinya Bapak Ibu nanti itu ada pertanyaan yang bisa Bapak Ibu selipkan. Nah, ini ketika siswa mengklik, itu mengarahkan siswa ke kuis, di mana kuis ini menggunakan forms ya. Jadi Microsoft Form. Nah, setelah siswa Halo. Ya, Pak. Halo Winda. Ini teoritis seperti saya menghayal gitu. Maksudnya gini, Iya, barangkali bisa langsung ke contoh karena kan semalam itu sudah ada contoh ketika kita menggunakan interactivity fitur daripada MS Stream. Bukan bermaksud menyela apa yang disampaikan Bu Indah, tapi ini adalah redundansi informasi yang semalam sudah disampaikan. Ini Mungkin saya hanya menjelaskan alurnya dulu, Bapak. ya, kita menghabiskan setengah jam ini membahas alur. Padahal alur itu akan lebih mudah difahami kalau ada contoh yang langsung bisa ditunjukkan. Barangkali seperti itu. Itu pertimbangan saya karena ini sudah pukul 20:33. Ya, kita belum masuk-masuk di Power Automate. Ya, masih menghayal saya, itu Power Automate apa sih gitu? Apa ya, seperti apa wujudnya? Ya, Ya kan padahal Bapak nanti yang akan jelaskan ya. Enggak ya? saya Ya kira udah, kalau begitu kita lanjut saja Bapak Ibu. Jadi ya. saya lanjut aja ke kira-kira untuk menggunakan Power Automate ini apa saja yang akan kita perlukan gitu, apa yang kita butuhkan. Jadi ini poin-poin penting yang harus kita siapkan sebelum kita masuk ke aplikasi Power Automate. Jadi ada 2 quiz form. Ini tidak redundans, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan di sisinya Pak Bahar ini tidak redundans lagi. Jadi 2 quiz form Bapak Ibu perlu siapkan sebelum kita masuk ke aplikasi Power Automate. Nah, untuk 2 quiz form ini Bapak Ibu sudah dicontohkan kemarin juga oleh Pak Bahar.
Kemudian Bapak Ibu satu video online di Microsoft Stream. Nah, ini juga video ini diharapkan dari live presentasi yang Bapak Ibu buat di PowerPoint. Selanjutnya ada satu file Excel online rekap nilai kuis. Nah, bagaimana file Excel-nya ini nanti? Inilah yang akan coba kita buat. Baik, Bapak Ibu langsung nanti model Power Automate-nya, flow-nya seperti ini ya. Seperti ini kalau saya, nggak bisa ya. Kalau saya zoom, ya. Ya, jadi kalau saya zoom nanti modelnya seperti ini yang nanti akan menjadi acuan kita untuk membuat flow di Power Automate ini ya. Jadi mungkin Bapak Ibu masih bingung apa sih flow, apa sih Power Automate. Baiklah, kita langsung saja ke aplikasinya. Kita siapkan dulu yang ini ya Bapak Ibu. Kita siapkan dulu yang sebentar. Ini karena saya belum download, ini masih dalam bentuk Canva Bapak Ibu. Nah, kita siapkan dulu pertama, Bapak Ibu silakan siapkan 2 quiz form for Excel ya. 2 quiz. Kemudian sebentar saya coba buka dulu. Saya langsung saja mungkin di sini masih bisa dilihat. Kita masuk di portal.office.com. Kemudian Bapak Ibu login dengan akun Guru Inovatif. Ini saya sudah sebentar saya cek. Ya, ini saya sudah di akun Guru Inovatif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita siapkan tadi mengacu pada yang harus kita siapkan itu adalah 2 quiz form Excel, jadi 1 video online. Nah, saya langsung saja mungkin Bapak Ibu ya, langsung ke streamnya saja. Ya, jadi kita langsung ke stream. Tidak perlu lagi saya mencontohkan Bapak Ibu bagaimana merekam layar. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa. Jadi di sini kita langsung ke streamnya. Ini Microsoft Stream. Kemarin juga kita sudah bahas. Nah, di stream ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya sudah merekam tapi belum memasukkan forms, jadi Bapak Ibu silahkan memasukkan form dulu. Saya lihat di My Content ya Bapak Ibu, My Content video. Karena secara otomatis kalau kita sudah merekam dengan stream ini maka dia akan tersimpan. Nah, saya ambil materi naratif teks ini. Ya. Naratif teks ini The Cat and the Fox. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengambil file videonya ya. Nah, ketika kita buka, ini sudah ada ini sudah seperti yang dicontohkan Pak Bahar kemarin ya. Jadi saya tidak perlu mengulang lagi, nanti dibilang redundance lagi. Bapak Ibu sudah tahu caranya. Jadi ketika siswa kita menonton ya Bapak Ibu, ketika siswa kita menonton ini, maka di tengah-tengah video ini ada form pertanyaan ya yang bentuknya interactivity. Jadi di sini sudah ada transkripnya nih. Nah, ini transkripnya saya kasih dalam bahasa Inggris. Bapak Ibu nanti bisa ini ke bahasa Indonesia karena tugasnya. Kemudian interactivity-nya di sini Bapak Ibu klik ada 2 pertanyaan. Dan pertanyaan pertama, inilah yang kita buatkan form Bapak Ibu. Ya, kemarin Pak Bahar sudah mencontohkan bagaimana kita buat form. Kalau saya tidak redundant, saya coba membuka dulu form saya lagi. Mudah-mudahan Pak Bahar tidak bilang lagi nih redundance ya. Biar Bapak Ibu mengerti benar-benar supaya tidak akan menimbulkan pertanyaan lagi kalau nanti jatuhnya bingung gitu. Oke, saya buka dulu. Sorry, formnya. Nah, ini. Bentar. Nah, ini browser aja. Nah, ini saya sudah buat. Bapak Ibu silahkan buat soal dulu. Satu form itu hanya bisa 1 soal. Ya, karena ini nanti yang akan kita sematkan di stream. Seperti yang dicontohkan Pak Bahar kemarin. Nah, ini. Sudah ada 1. Ini naratif 1, jadi diingat judulnya soal naratif 1 dan soal naratif 2. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menonton stream ini, siswa-siswinya Bapak Ibu menonton, kemudian di tengah video ini ada pertanyaan ini, ketika kita klik, maka kita diarahkan ke form. Ya, ada pertanyaan pertama.
Nah, pertanyaannya bercerita tentang apakah video di sini gitu. Apakah topik dari cerita yang ditampilkan? Karena saya mengambilnya ini adalah satu materi di kelas 10 bahasa Inggris, judulnya naratif teks. Jadi kita memperdengarkan satu jenis naratif teks kepada siswa. Di tengah-tengah mereka menonton, ada pertanyaan terkait video yang dia tonton gitu. Jadi menonton tentang si Fox dan si Rubah dan si kucing gitu. Nah, di sini ada pertanyaan. Nanti siswa tinggal mengklik jawabannya, kemudian mensubmit. Setelah itu bisa melanjutkan video lagi, dan di bagian terakhir menit ke 3:53 itu ada pertanyaan lagi. Ketika diklik, nah pertanyaannya ini mengarah ke form yang 2 tadi ini. Yang kedua, yang ini ya. Sorry, yang ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti siswa menjawab lagi, kemudian mensubmit, kemudian bisa melanjutkan videonya. Nah, seperti itu. Oke, untuk videonya sudah ada Bapak Ibu, nanti kita coba praktek. Nah, selanjutnya jadi di bagian sini tadi, bagian sini jadi sudah ada 2 kuis. Sudah dengan video online di Microsoft Stream juga sudah. Sekarang yang perlu kita siapkan adalah file Excel online untuk nanti bisa merekap nilai kuis. Nah, file Excel online ini Bapak Ibu, bentar. Ya. File Excel online ini Bapak Ibu kita buat di ini tadi di dashboardnya portal.office.com, kita buat di OneDrive. Kita siapkan memang dulu foldernya ya, seperti ini. Kita ngambil OneDrive ini ya. Nah, di OneDrive ini Bapak Ibu kita buat folder baru ya. Di sini kita buat baru, kemudian kita ambil folder, kita buatnya Power Automate. Nah, ini supaya kita mudah mengenali Power Automate. Ya, biar ini ya, supaya mudah. Saya ini Bapak Ibu silahkan kasih nama sendiri. Ini buat saya hanya supaya saya mudah mengingatnya gitu. Oke, saya create. Saya buat, sudah ada. Saya coba lihat foldernya. Nah, ini ada nama Power Automate yang lain. Nah, ini supaya tidak bingung nantinya saya rename dulu, karena ternyata sudah ada yang sama. Saya biar mudah mengenali, saya pakai Indah gitu ya. Nah, ini saya mudah mengenali nanti. Saya udah rename. Nah, di sini saya buka foldernya masih kosong. Nah, di sini kita bisa buat baru ya, new. Kita ambil Excel. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu buat dulu secara offline ya. Nanti setelah itu baru diupload ke dalam Excel ini. Nah, di sini Bapak Ibu, apa saja yang perlu kita buat di sini untuk nanti bisa kita gunakan sebagai trigger ya namanya ya. Saya nggak tahu namanya ini. Untuk bisa kita gunakan nanti dari form itu, setelah siswa itu mengisi formnya, maka hasilnya itu bisa masuk ke dalam Excel online kita ini. Ya. Jadi yang dibutuhkan bagaimana Pak Bahar? Untuk menampung responnya. Ya, untuk menampung responnya. Nanti kita ada di semuanya akan masuk ke dalam Excel ini. Jadi yang data yang kita perlu siapkan itu adalah nama siswa. Ya. Kenapa? Karena tadi di form itu kan kita tidak kasih nama siswa ya. Nah, jadi untuk bisa nanti sampai ke emailnya siswa, maka di data Excel ini kita perlu kasih kolom nama siswa, kemudian email siswa, karena inilah nanti yang akan menjadi tempat kita untuk mengirim gitu dari Power Automate, kemudian diolah nanti akan terkirim ke email siswa. Jadi siswa akan menerimanya melalui email.
Selanjutnya di sini adalah jawaban ya. Jadi tadi soalnya sudah ada, maka di sini adalah jawaban 1. Karena tadi hanya 2 form ya. Kita di tugas level 200 ini hanya diminta untuk dua soal saja. Nah, karena ada 2 soal berarti ada 2 jawaban. Jawaban 1, jawaban 2. Nah, kita kasih skor. Misalnya nilai ya, atau ya skor lah. Ya, di kolom berikutnya ini kita kasih nilai untuk jawaban 1, kemudian nilai untuk jawaban 2, dan terakhir kita ngasih total nilai ya. Total nilai 1 dan nilai 2 gitu. Ini kan hanya ada 1 dan 2 saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita blok dulu, kita buat tabelnya dulu ya. Kayaknya pakai apa ya Pak Bahar ya? Untuk buat tabelnya ini. Saya biasanya insert tabel. Nah, kayak gini. Kita pakai headers ya biar kelihatan. Nah, kayak gini. Kemudian Bapak Ibu di sini, nah ini yang agak ini ya, karena di sini pakai rumus-rumus kalau nggak salah, pakai rumus-rumus untuk Excel-nya ini ya. Nah ini mainannya Pak Bahar nih, biasanya rumus-rumus saya belajar dari beliau ini. Nah di bagian jawaban ini Bapak Ibu, jawaban ini kita ambil dari form yang pertama ini yang kita buat tadi, soal ini kunci jawabannya. Ini misalnya ya, kunci jawabannya itu adalah B. Ini the cat and the fox. Nah, ini saya copy saja jawabannya. Jadi saya bawa ke sini. Ini jawabannya up gitu. Kemudian untuk yang kedua, pertanyaan kedua, loh ini yang kedua mana ya? Hilang ya ini yang kedua tadi. Nah, yang kedua sebentar. Ini tadi ya naratif 2. Nah, soal yang kedua ini jawabannya C. Ini ya. Ya, yang ini saya copy saja biar nggak salah-salah. Nanti kalau ini nanti salah ketik soalnya ini bahasa Inggris. Oke. Nah, kemudian untuk nilai 1 ini ya. Untuk nilai 1 di sini ini adalah poin atau skor dari jawaban 1. Nah, ini pakai rumus Bapak Ibu. Kalau tidak salah ya, mudah-mudahan saya masih ingat dan tidak salah memberikan. Kalau salah berarti hasil nanti tidak berhasil gitu. Ya. Kata Pak Bahar sih ini kita pakai logika ya. Jadi sama dengan gitu ya Pak Bahar, tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Sama dengan kemudian jika, nah, logikanya begitu ya, kata Pak Bahar logikanya begitu. Kalau dia ngajar saya seperti itu Bapak Ibu, beliau ini punya expert yang mengajar saya level 200 kemarin sampai lulus. Jadi untuk mendapatkan hasil dari jawaban ini kita menggunakan logika seperti ini. Kalau ini nanti Pak Bahar akan koreksi ini. Sama dengan jika ya, jika C3 ya kalau tidak salah, C2 ya Pak Bahar ya. Jika dalam kurung, nanti Bapak Ibu bisa copy aja ini. Ini kok nggak muncul ininya ya. Sorry. Jika yang ini kalau nggak salah nih. Pak Bahar ini kacau ininya saya nih. Ntar dulu. Oke, jika C2. Ya, Gini ya. Gini ya. Ya, jika C2, jadi ini jawabannya, maksudnya jika jawaban ini benar ya, jika jawaban ini sama dengan ya. Benar ya Pak Bahar? Sama dengan Ya, sama dengan the cat and the fox gitu ya.
Sorry. Itu kurang itu, bukan. Ntar ini ada menghalangi sih ini Pak, yang ininya Langsung apa? aja, nggak apa-apa, nggak usah urusin itu. Oh ini dia memelek masalahnya. Ya, jika C2 ya, C2 itu yang dimaksud adalah jawaban satu ini the cat and the fox ya. Bapak Ibu tinggal diketik lagi ininya sama dengan, sorry ini tanda, ya sama dengan the cat ya, and the fox. Tanda kutip Bu, kalau nggak pakai tanda kutip nggak bisa. Dihapus dulu. Ini copy paste aja redaksinya. Enggak, soalnya iya. Sebentar, kalau begitu saya buka ininya lagi Pak Bahar ya. Jangan. Enggak. Sebentar ya, Bu, kan? Bu Alfa Kristanti, sebentar Bu. Ada tanda kutip gitu ya, sorry. Ntar ada tanda kutip. Saya ingat. Jadi soalnya aja tuh yang dekat and the fox-nya dari supaya tidak, karena ini takut karakternya salah Pak. Iya. Ya. Maksudnya takut salah, jangan sampai saya mengklik gitu ada yang salah. Nah di sini saya copy paste saja, kemudian tanda kutip. Ya, nanti dikoreksi kalau salah ya Bapak Ibu. Tanda kutip, maka nilainya adalah 50. Nah, seperti ini. Kalau nggak salah sih, kalau saya masih ingat. Nah, karena 2 soal. Enter ya. Nah, saya kasih 50 karena 2 soal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bikinnya 5, berarti 20-20. Nah, kemudian untuk yang kedua ini sama juga. Bapak Ibu jadi logikanya sama dengan jika, masih seperti ini ya kayak tadi, sama dengan jika, kemudian dalam kurung yang D ini ya, ini jawabannya nanti D2, klik, sorry, sini. Halo Bu Indah, halo. Iya Pak, bagaimana? Itu ada kondisi lainnya itu. Itu ada kondisi lainnya, ada else-nya itu. Jadi kan tadi baru if ya. Iya. Jika benar, maka jika salah berarti 0 tadi di rumusnya ya. Oh iya betul. Jadi lupa materi ini sebenarnya nggak pernah diulang lagi nih. Jika jawabannya begitu ya Pak. Jika D2 yang ini ya. Ya Pak Bahar tolong nanti ini kalau ada salah dikoreksi lagi. Ya. Kemudian saya lanjut. Buka kurung. Bukan udah. Terbalik. Terbalik ternyata. Udah ngantuk saya berarti. Ya, saya lanjut ke ini yang ribet sebenarnya ini saya Pak waktu level 200 di sininya. Oke, jika D2 itu jawabannya sama dengan, ya kita kasih tanda kutip lagi, ini aturannya kayaknya seperti ini. Kemudian arogan ya, saya ketik aja biar tidak salah lagi, soalnya tadi sempat ini. Arogan, kemudian kita kasih tanda kutip tutup. Oke. Maka, nah poinnya 50 lagi gitu. Ada nolnya ya Pak? Ada koma dulu, koma. Iya, benar. Ada koma. Sorry kalau salah. Kondisi else-nya kalau salah berarti 0 ya. Ya, gitu. Balas kurung. Oke, sip. Nah, ini berarti tadi saya juga begitu. Edit lagi ini, tinggal kasih koma. Ini sebenarnya logika orang matematika ini Pak. Saya bukan orang matematika tapi belajar juga. Ini masih harus banyak belajar. Nah, ini ada salah berarti. Ya, ini jaringan saya lagi. Oh, ini ada 2 dalam kurungnya. Sorry. Nah, udah. Ini ada salah, Pak. Yang sebelahnya. Sebentar. Ini kayaknya ada yang salah pada titik apa ya? Ini kalau begini Bapak Ibu berarti ada kesalahan. Koma ya situ bukan titik. Tadi salah ini. Oke, udah berhasil. Nah, kemudian untuk yang poin 3 ini berarti totalnya ya. Jadi kita ngambil kalau total kan sama dengan sum. Sum itu total ya. Sum berarti dalam kurung nilai ini ya, nilai 1. Sorry, nilai jangan dalam kurung dia. Sama dengan dulu baru dalam kurung.
Ini kok dalam kurungnya lari ke sini, perasaan dalam kurungnya saya kasih di belakang deh. Oke, sebentar buka kurung gitu ya, Pak. Buka kurung nilai 1 ini udah benar? Titik koma apa titik 2 ya? Titik koma. Geser aja, geser. Di blok saja itu dari nilai 1 ke nilai 2. Aduh, salah lagi nih. Apa ini yang dihapus ini? Salah. Escape. Keliru nih. Bentar, Pak. Skip. Oke. Ya, soalnya itu bisa menghapus di sebelah tadi. Nah. Ini sumnya yang salah kayaknya saya nih. Bentar dulu sih. Ya, rumusnya tadi ke select sama yang sel sebelah juga. Ini selalu muncul sih, ini mengganggu saja. Ini paling ribet saya kalau urusan kayak gini. Nah, berarti ke sini ya F3 ya Pak, F2 ya Pak ya. E2 ke F2. Itu udah nih E2. Ini di sini memang saya ribet banget. Ya kalau tidak mau ribet ya tambah-tambah saja sama dengan klik ini tambah klik ini kayak gitu. Oh ya, langsung aja ya. Iya. Ini jadinya salah semua deh Pak. Bukan salah semua karena diklik-klik sana sini tuh. Coba escape dulu. Makanya kalau salah di Excel itu Ya. escape. Makanya untuk Excel ini Bapak Ibu saya biasanya pakai template karena malas ngetiknya kayak gini. Soalnya sama aja untuk tugas kemarin saya pakai template, tinggal download. Di escape dulu. Di keyboardnya di escape. Itu sedang aktif itu. Terselect itu 2 rumus tuh, yang nilai dengan total nilai 2 dengan total nilai itu lagi sedang aktif itu kebaca. Itu kan? Oh, iya benar. Akhirnya formula di nilai 2 salah juga. Kenapa? Karena tadi saya suruh escape. Enggak, ini saya udah escape, Pak. Diulangi rumusnya itu salah tuh yang nilai 2. Sebentar, ini nggak bisa escape lagi nih kayaknya. Ya dihapus kalau begitu. Nggak bisa escape, delete. Karena sudah terlanjur salah menghapus tadi itu. Jadi saya ubah lagi nih. Aduh, ini memang ribet di bagian sini, Pak. If buka kurung. Sebentar, ya, if buka kurung D3. Saya ketik aja ya, nggak usah diklik-klik biar nggak salah. Tetap harus klik karena di sana nanti harus. Kurung, saya kayak gini aja, Pak. Biasanya yang lalu saya kayak gini, D3, kemudian sama dengan, saya ngikut ini aja, D3 sama dengan tanda kutip. Ini memang laptop saya kan bermasalah, Bapak tahu lah. Kemudian tanda kutip. Nah, seperti ini aja biasanya. Arogan. Itu rumusnya salah. Udah nih Pak. D sama dengan 3 itu, bagaimana itu? Sorry, ini saya punya touch nggak bagus beneran. Udah cocok kan? Ya, if D sama dengan 3. Sudah. Kasih tanda kutip. Ini saya kok masih ingat-ingat. Arogannya kapital ya. Ya, kayak gitu. Udah benar, tanda kutip. Mudah-mudahan nggak salah lagi Bapak Ibu. Ini memang kalau sudah sampai di sini saya mampus. Yang lalu juga sampainya di sini. Terus maka 50 aja 50 poinnya. Kalau salah 0. Bukan titik ya itu Pak. Titik ya itu kelihatan. Udah, kayaknya kayak gini deh. Udah ya. Mudah-mudahan nggak salah. Klik. Masih salah lagi Pak. Titik. Yang mana yang titik Pak? Sebelum angka 50 itu titik. Board saya emang titik kah? Ini koma kan? Sebelum angka 50. Bentar. Sebelumnya. Koma di situ. Ini 0. Hasilnya 0. Berarti tulisan arogannya yang tidak sesuai. Terus D3 itu salah, itu D2. Itu kan baris 2. Arogan dia. D2. Ya. 50. Ribet ini untuk rumus-rumus. Selanjutnya. Bagaimana? Titik koma. Sudah. Sudah cocok Ibu. Udah cocok itu kayaknya. Ini memang ribet begini. Saya kalau di sini.
Bu Indah sama dengan sum, nanti setelah buka kurung hapus dulu itu E2-nya. Ulangi. Sebentar. Hapus Ya. E2-nya sampai titik komanya itu. Ya. Sekarang sudah E2 tambah Oke. F2. Balas kurung. Nggak usah sum ya, hapus dengan sumnya sekalian. Oh, nggak pakai sum lagi, Pak? Nggak, sum itu otomatis, auto number namanya itu. Oh, gitu. Perhitungan otomatis itu sum itu. Hapus itu sumnya. Ya, coba di enter. Tuh kan? Iya. Tapi kalau yang lalu saya pakai sum, Pak. Sama saja, formula di Excel Oh. itu sum itu auto sum sebenarnya. Sum itu dia untuk menjumlah range daripada batas sel tertentu ke sel yang lain. Oh, ini memang saya ribet di Excel, Pak. Makanya Coba yang lalu untuk dites dulu. Coba dites dulu. penugasan. Di save dulu ya. Jadi Bapak Ibu setelah Sudah ini. di save, sudah tersave otomatis tuh. Tapi belum ada namanya, Pak. Nanti saya bingung melihatnya. Boleh. Langsung Ya, saya kasih nama dulu di sini. Jadi saya kasih nama kirim hasil kuis. Nah, kayak ini. Kalau nggak ada namanya nanti kita bingung. Boleh, kuis naratif. Ya, karena soalnya naratif tadi, biar lebih membedakan. Oke, udah ada. Nah, sekarang Bapak Ibu udah jadi. Ini memang yang selalu bikin ribet saya. Makanya yang lalu saya itu ngambil format template aja yang sudah ada rumusnya. Tinggal saya ikutin titik komanya, jalur-jalurnya gitu. Nah, selanjutnya kita ke Power Automate langsung ya, Pak. Ini udah selesai semua. Ini udah lebih enak nih. Jalan. Sudah lengkap semua dengan file Excel-nya. Nah, sekarang kita ke Power Automate, sudah cocok. Ini ada panduannya tadi. Selanjutnya Power Automate ini ya. Nah, udah terbuka Power Automate-nya Bapak Ibu. Ini saya biasa menggunakan Power Automate, tapi yang saya hindari itu adalah penggunaan Excel karena Excel itu tadi saya bermasalah kalau di Excel karena harus banyak rumus-rumus logika-logika. Nah, di bagian Power Automate ini Bapak Ibu kita membuat flow yang baru ya. Membuat flow yang baru, maka kita ngambil create. Nah, di flow ini kan sebenarnya banyak ya, ada yang template seperti di bawah ini. Tapi untuk tugas kita level 200 ini kita harus buat yang baru. Kita buat flow yang baru, maka kita memilih automate cloud flow. Ya, bukan yang instant cloud flow ya. Kalau ini kayaknya ada trigger-triggernya berbeda. Aset-aset yang dibutuhkan bukan yang kayak tadi gitu. Baik, saya langsung klik ini. Nah, di bagian ini Bapak Ibu kita diminta untuk memberikan nama flow-nya. Nah, biar lebih mudah saya kasih flow-nya sama aja dengan Excel tadi ya. Hasil kuis gitu. Naratif. Hasil kuis naratif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini kita diminta untuk memilih pemicunya gitu, triggernya. Nah, triggernya yang dimaksud ini adalah apa yang akan kita gunakan untuk nantinya bisa mengirim data dari menggunakan flow ini gitu. Nah, yang menjadi trigger ini kan kuis ya. Kuis nanti hasil dari kuis itulah nanti yang akan kita kirimkan ke siswa. Jadi flow triggernya itu adalah yang pertama ini ketika siswa itu merespon atau mensubmit form yang kita berikan. Jadi ini yang jadi triggernya. Kita klik, kemudian kita klik create. Nah, ini awal dari flow yang akan kita buat. Tadi sudah ada contoh, jadi akan ada 7 flow Bapak Ibu pada akhirnya nanti supaya nilai hasil dari form itu akan terkirim di email siswa. Nah, di sini kita mengambil ini ketika satu respon itu disubmit. Nah, di sini formnya yang kita ambil ya. Kita klik, tadi ada namanya sebentar, soal naratif ya. Nah,
Saya klik aja biar mudah menemukan. Nih ada soal naratif, saya ambil soal naratif 2. Nah, kenapa naratif 2? Karena dengan asumsi bahwa siswa itu mengerjakan soal kedua kemudian selesai. Jadi kita mengasumsikan soal 1 udah disubmit dan soal kedua yang terakhir. Jadi kita mengambilnya soal naratif 2. Jadi dua pertanyaan itu udah dikerjakan oleh siswa. Kemudian kita lanjut ke new step. Nah, jadi ini langkah-langkah dari form itu nanti sampai hasilnya ke email siswa. Selanjutnya di sini ada choose and operation. Nah, kira-kira apa lagi yang harus kita lakukan untuk kemudian soal yang disubmit oleh siswa itu bisa apa ya namanya, flow-nya gitu ya, alurnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini kita ngambil kita get respon detail ya. Jadi kita mengambil respon dari siswa. Jadi dia merespon form kita, ya kita ketik dulu get untuk mendapatkan filenya, bukan filenya ya, aplikasinya ya. Get respon, nah ini sudah ada get respon detail. Jadi kita mendapatkan detail dari respon form yang diberikan oleh siswa. Kita klik saja. Nah, di sini ada unique identifier of the form. Jadi form yang mana yang kita maksud? Tadi kan ada 2 ya. Nah, kita mulai dari soal 1. Soal 2. Soal 1 Pak. Ini kan tadi yang bagian atas 2 gitu. Udah seperti itu yang pernah saya lakukan. Dicoba dulu, nanti kalau ada salah kan nanti bisa terlihat gitu. Flow-nya tidak bekerja kalau salah. Jadi saya mulai dari soal nomor 1. Jadi kita ngambil nilai dari form pertama yang sudah dijawab oleh siswa. Nah, betul, kemudian kemudian unique identifier-nya itu adalah respon ID ya. Nah, ini nggak ada pilihan lain, dynamic content-nya itu respon ID. Kemudian soal naratif 1 sudah, kita lanjut lagi karena ada 2 respon, ada 2 form. Ya, dengan cara yang sama kita masuk lagi ke get respon detail lagi. Ini kita klik. Kemudian kita ngambil kali ini soal yang kedua. Karena tadi soal pertama sudah. Kita kemudian soal naratif 2. Kemudian dynamic content-nya itu adalah respon dari siswa nanti. Oke, udah. Sudah kuis 1 udah, kuis 2-nya juga udah. Sekarang kita ke new step. Nah, sekarang di form itu kan tadi tidak ada nama siswa ya. Jadi kita cuma ngasih siswa itu form, secara otomatis siswa itu mengisi gitu. Maka di sini kita perlu mengambil data siswa dari email yang dia gunakan untuk mengisi form. Nah, di sini untuk mendapatkan nama siswa itu maka kita get user profile gitu ya. Jadi kita pakai profile siswa yang digunakan di email nanti yang dia gunakan untuk mengisi form kita. Oke, kita lihat ke bawah, get user profile itu kita milih yang ini ya. Oke. Bentar, masih loading lagi nih punya saya, Pak. Sebentar. Nah, ini kayaknya bermasalah nih. Ya, mudah-mudahan ini bisa auto correct. Get user profile V2 ini kayaknya sudah benar deh ini. Tapi ada masalah. Nah, ini sudah ya. Jadi kita sudah ngambil. Jadi nanti data inilah, disinilah nanti nama siswa yang terdaftar di email yang dia gunakan itu kemudian terekam dengan menggunakan Flow atau Power Automate ini. Selanjutnya kita memilih ya, di sini sebentar ya. Selanjutnya sudah ada user get profile, berarti yang kita ambil adalah respon email ya, karena di sini kan emailnya yang mau kita ngambil gitu. Ini ada respon email, responden email. Jadi emailnya responden nanti yang akan tersave.
Selanjutnya kita next step. Oke. Nah, sampai di sini Bapak Ibu kita coba dulu ya, apakah flow-nya ini bekerja gitu. Sebelum kita lanjut, saya close yang ini dulu ya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk mengetahui apakah flow yang kita buat ini sudah bekerja, sudah benar atau belum. Nah, kita tes di sini, kita save dulu. Saya save dulu Bapak Ibu. Ya. Saya save dulu biar nanti tidak panjang, kalau ada kesalahan kita bisa perbaiki. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir setelah membuat ini ada kesalahan, kita bisa hapus yang salah kemudian kita buat yang baru, yang benar itu. Nah, setelah saya save, kita tes dulu Bapak Ibu ya, apakah flow-nya ini bisa bekerja. Nah, ini secara manual kayak gini, kemudian kita tes. Nah, tesnya gimana? Saya coba masuk di stream ini tadi ya. Kemudian saya coba mengisi. Oke. Di sini pertanyaan pertama, apakah topik dari ini ya? Saya pilih-pilih aja ya, kalau salah berarti nilai saya nanti kurang. Kemudian saya submit. Oke, udah satu pertanyaan, saya lanjutkan videonya. Saya kemudian ke pertanyaan kedua. Di pertanyaan kedua ini saya coba jawab lagi. Oke. Kemudian saya lanjutkan videonya. Nah, selesai. Ya, udah selesai Bapak Ibu, saya coba melihat flow-nya kembali apakah itu sudah bekerja. Ya. To see it work now, submit a new response to selected form. Masih ada yang belum saya submit kah? Sebentar, saya coba. Jangan sampai saya belum submit tadi. Oh iya, saya belum submit ya. Ini saya submit. Oke. Udah selesai. Saya udah submit. Sekarang saya mau lihat. Nah, di sini penjelasannya your flow run successfully. Berarti flow-nya ini berhasil Bapak Ibu. Nah, kita tinggal melanjutkan flow berikutnya lagi. Ini belum sampai ke email siswa. Ini hanya sampai bahwa kita sudah mendapatkan nama siswa. Tapi kita belum mengirimkan ke siswa jawabannya. Nah, kita lanjutkan lagi, ngedit di sini bagian atas kita edit lagi. Jadi Bapak Ibu jangan melangkah terus ya, tidak pasti apakah udah benar flow-nya. Selalu dites Bapak Ibu. Kita ngedit lagi kembali, saya tambahkan lagi langkah berikutnya. Nah, kali ini Bapak Ibu saya akan mengambil semua jawaban peserta untuk kemudian dikirim ke emailnya. Nah, di sini yang menjadi triggernya dari data yang mau kita ambil itu dari Excel tadi ya. Kalau nggak salah ya Pak Bahar, cocok ya. Jadi kita ngambil datanya tadi dari Excel yang sudah kita buat gitu. Jadi kita tambahkan tabel, add row, tabel karena dia bentuknya tabel kalau di Excel ya. Add row, tunggu ya, apa sih namanya? Add row into table kalau nggak salah ya. Add row, sorry. Add row, tambahkan satu baris dari tabel yang ada di Excel tadi. Coba lihat. Nah, ini. Add row, kok nggak ada ya? Sebentar. Add row. Coba lagi. Into, karena banyak sekali row-row nih. Add row, nah ini ada. Add row into a table. Nah, Bapak Ibu klik yang ini. Ya, nah di sini ada pilihan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini tabel ya yang ada di Excel-nya kita tadi. Kita ngambil lokasinya ada di mana. Jadi letaknya tadi kan di OneDrive ya. Jadi kita pilih OneDrive for Business. Kemudian letak tadi saya naruhnya di OneDrive. Kemudian nama foldernya Power Automate-ku. Ya, ada Indah ya. Ini dia. Power Automate Indah. Oke. Kirim hasil naratif, nama tabelnya tadi yang kita save di Excel, kirim hasil naratif. Kemudian dynamic kontennya, konten yang perlu kita tambahkan adalah sebentar, tabel, kita ngisi dulu tabel di sini ya. Nggak ada dynamic kontennya di situ. Kita ngambil dulu tabel 1 tadi, hanya ada satu tabel.
Kemudian ada di sini nama siswa. Nah, nama siswa itu kita ambil dari ini get user profile ya. Jadi display name berarti ya, nama siswa. Ntar saya cek dulu ada nggak display name di sini. Nah, ini ada nama siswa, nanti display name-nya. Kemudian email siswa itu berarti responden email ya. Kita cek responden email ke bawah, responden email. Nah, yang ini ya. Mudah-mudahan bisa jalan lagi flow-nya nih. Kemudian, nah jawaban 1 Bapak Ibu. Jawaban 1 tadi kita lihat jawabannya, ini pasti sudah tersave kan. Jawaban 1 what is the topic, ini pertanyaan, jawabannya di mana itu jawabannya ya. How is the character of the fox? Submission, what is the topic. Ini jawaban 1, oh pertanyaan 1 ya. Pertanyaan 1 what is the topic? Oke, yang ini. Kemudian untuk pertanyaan kedua, how is the character? Bagaimana karakter? Oke. Kemudian untuk di sini jawabannya ya. Di sini jawabannya tadi itu nilai 1, nilai 2 nggak ada ya. Nanti nilai 1-nya kan otomatis ya. Jadi ini kita kosongkan saja. Kita lanjut ke new step. Oke. Nah, selanjutnya sampai di sini ini belum terkirim ke email siswa Bapak Ibu. Ada 1 langkah lagi yang perlu kita selesaikan. Nah, 1 langkah lagi kalau nggak salah get a row ya. Mudah-mudahan nggak salah, nanti kita tes flow-nya lagi. Ini tugas yang ribet sebenarnya nih. Oke, ini ada get a row. Kita ambil dari Excel-nya juga. Nah, ini kalau tadi terkait dengan soal ya. Nah, kalau yang ini sebentar, responden email. Nah, ini kita akan mengarahkan ke emailnya siswa. Nah, sekarang saya cek dulu masih di OneDrive letaknya. Ngambil ini yang kedua lagi ya. OneDrive, kemudian filenya masih di Power Automate tadi. Power Automate indah. Pak Bahar, tolong kalau saya salah melangkah ini diluruskan, jangan sampai salah lagi. Kemudian tabel masih, karena hanya ada 1 tabel ini, tabel 1. Kemudian udah kolomnya di sini ke tabel ke apa sih? Ke email siswa ya, ini ada email siswa. Oke. Arahnya ke email siswa nanti. Kemudian kayak value-nya itu kalau nggak salah responden apa sih ini, responden email ada nggak sih ya, responden email, email ke emailnya peserta yang sudah merespon. Nah, ini dia. Oke. Terus new step. Nah, ini yang bagian terakhir Bapak Ibu. Bagian terakhir kita akan mengirim sampai ke emailnya siswa. Udah diproses tadi ini. Send an email, kirim ke email. Mudah-mudahan ada ya. Nah, ini ada. Kita ambil yang V2 kalau nggak salah ya. Nah, V2 itu maksudnya kalau tidak salah ini ya, mudah-mudahan nanti diluruskan sama Pak Bahar kalau saya ada salah paham terkait send an email ini. Send an email V2, nah ini. Nah, artinya bahwa nanti email itu akan terkirim di Outlook. Ya, bedanya dengan V3, mungkin kalau V3 bisa Google ya, bisa. Jadi siswa itu bisa menggunakan akun email lain selain dari Outlook. Nah, kalau ini karena untuk organisasi, satu organisasi, kita pakainya send an email V2 gitu. Nah, ini.
Untuk organisasi, nah kita bisa ketik di sini Bapak Ibu spesifiknya, sebentar, dynamic kontennya itu ke email siswa ya ini. Oke, selanjutnya subjek itu yang menjadi tujuan kita itu adalah nilai ya. Berarti kita kasih ini nanti, ini sama dengan kalau Bapak Ibu mengirim email gitu. Misalnya ditujukan kepada siapa emailnya. Kalau Bapak Ibu biasa mengirim email, nah halaman seperti ini yang tampil. Jadi ini subjek ditujukan kepada saya, misalnya mau tulis apa ya redaksinya yang bagus ya. Nilai saja ya. Nilai kuis siswa atas nama. Nah, kayak gini. Kemudian saya pilih di sini, di klik kanan kita ambil nama siswa, ini dynamic kontennya. Nah, nanti yang muncul namanya siswa. Selanjutnya di sini Bapak Ibu bisa kasih keterangan di sini. Misalnya berikut ini adalah hasil ulangan atau kuis ya, kuis siswa atau Ananda gitu, boleh juga atas nama. Nah, kita pakai lagi namanya siswa, dynamic kontennya nanti langsung menyebutkan tertera nama siswa di situ. Kemudian bisa kasih keterangan di bawah Bapak Ibu. Misalnya nilai kuis 1. Nah, kita kasih titik 2 misalnya, ambil di bagian sini nilai 1 ini. Nah, kemudian yang kedua lagi nilai 2. Ambil lagi yang ini nilai 2. Selanjutnya kita bisa total nilai kuis. Ya, total nilai kuisnya ya kita pilih lagi di sini total nilai kuis. Nah, ini ada total nilai. Nah, kita bisa tambahkan keterangan. Nah, semangat belajar. Kemudian bisa kayak gini nih. Hormat kami. Nah, saya misalnya seperti ini ya. Indah. Nah, ini nanti akan terkirim ke email siswa. Jadi dia lihat, oh ada email dari ibu guru gitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu kita save. Nah, tugas level 200 ini seperti ini kalau Power Automate. Sudah selesai. Ya, katanya your flow is ready to go. Ya, flow-nya Anda sudah siap. Kami menyarankan Anda untuk mencobanya. Karena saya udah save tadi ya. Save lagi takutnya salah. Oke, sekarang saya tes. Coba tes. Nah, ini ada manual, saya ulang lagi atau saya otomatis ya, secara otomatis karena tadi saya udah menjawab. Di settingan itu Bapak Ibu jangan lupa di form itu di setting 1 kali aja mengirim siswanya. Ya, untuk 1 akun emailnya. Di sini saya automatically ya. Saya with a recently used trigger, tadi saya sudah kasih trigger ya 1 kali mengisi. Ya. Saya coba jawaban saya yang sudah saya kirim tadi apakah berhasil flow-nya. Saya tes. Mudah-mudahan berhasil Bapak Ibu. Ini sangat jarang cepat berhasil sebenarnya. Nah, ini mungkin yang tidak. Oh, alhamdulillah. Udah berhasil ya Bapak Ibu semuanya. Berhasil semuanya, ribetnya tadi hanya di Excel-nya saja. Nah, sekarang coba kita cek di email. Apakah saya udah menerima email? Saya coba buka Outlook saya ya. Coba melihat apakah saya sebagai siswa yang mengisi tadi itu udah menerima email gitu. Outlook. Nanti Pak Bahar bisa bantu coba saya kirimkan. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Nih, sudah ada di email saya ternyata. Seperti apa tampilannya? Sebentar saya klik dulu, dia masih loading. Di mana tadi ya? Di fokus, inbox ya. Inbox. Tadi udah muncul, hilang lagi ya. Sebentar.
Nanti Pak Bahar saya kirimkan linknya, Pak Bahar coba supaya saya bisa coba di sini ya. Apakah ini berhasil? Boleh Pak Bahar? Halo? Boleh. Ya, saya kirimkan link ini ya, Pak Bahar coba. Bapak Ibu juga boleh. Nanti kita sama-sama. Ya, kirim di room chat saja. Atau bisa juga Bagaimana? kirim di grup WhatsApp, Bu. Kirim di grup Oh iya WhatsApp. boleh. Bisa buka. Ya, kita coba, betul, kita coba sama-sama lihat. Saya ambil linknya dulu, Pak. Ini copy linknya dulu. Oke, saya kirim ke room chat supaya Bapak Ibu melihat apakah sudah tiba di emailnya Bapak Ibu ya, apakah berhasil gitu. Karena ini saya juga cukup lama waktu itu mengulak-ulak sampai bisa berhasil. Terkadang saya udah selesai ternyata, aduh, nggak bisa sini. Ternyata nggak terkirim di email saya. Tapi kalau di ini katanya udah sukses. Ini kok nggak bisa sih ya? Nah ini udah muncul touch-nya. Saya udah kirim di room chat Bapak Ibu. Silahkan coba untuk menjawab pertanyaannya. Kemudian Bapak Ibu buka Outlook-nya. Apakah nilainya udah terkirim? Ya. Nanti Bapak Ibu bisa saling, kalau mengerjakan tugas ini nanti bisa saling mengirimkan ke temannya. Bisa ngirim ke saya juga supaya saya meriksa apakah flow-nya Bapak Ibu sudah berjalan. Tadi saya udah dapat email Pak. Tapi ini, nah ini sudah ada email saya nih masuk nih. Coba ya, kok nggak bisa saya open gitu. Nah ini sudah ada masuk nih. Nih, informasinya seperti ini. Berikut ini adalah hasil kuis siswa atas nama Solfajriani Indah. Nilai kuis 1 saya 50, ternyata kuis saya kedua itu 0, salah jawabannya. Jadi yang benar hanya nomor 1 saja. Total nilai kuis, nah Pak Bahar total nilai kuis saya nggak muncul. Berarti ada yang salah dengan Excel-nya ya. Ya Pak Bahar ya. Iya. Ya, berarti ada yang salah dengan Excel-nya. Saya coba kembali ke Excel-nya saya lagi. Karena memang dari tadi saya bermasalah di Excel ini. Tapi ini berhasil, Pak. Apakah di flow-nya saya? Bentar sih ya. Nah, ini berhasil nih. Ibu Deni udah mengisi ya, ini sudah ada. Coba Ibu Deni lihat di ininya Bu Deni. Nilainya 100. Coba lihat di Outlook-nya. Apakah udah terima? Nah, tapi di ininya saya Pak Bar nggak muncul nih. Nggak muncul total nilai kuis. Apakah saya salah di flow tadi ya? Saya coba cek flow saya lagi. Sebentar. Ini Power Automate saya mana ya? Ntar saya coba buka lagi. Di email saya sudah ada ya Bapak Ibu. Hanya total nilai kuis saya yang nggak ada. Saya coba cek kembali. Mungkin ada yang kurang di Ibu siapa tadi? Ibu Siti Rohmah. Nah, poinnya 0, salah semua jawabannya. Pak Edi dapat 100. Nah, Pak Ibu Nandang juga dapat 100. Coba dicek di Outlook-nya Bu, Pak. Apakah sudah terkirim ke email? Apakah ada total skornya? Ini harus kita cek ya. Saya coba lihat kembali. Jadi untuk membuka kembali kita ke My Flow. Kemudian kita ngedit. Nah, ini tadi hasil kuis naratif. Saya edit ya. Mudah-mudahan berhasil. Di sini kayaknya yang salah ya, yang terakhir ya. Total nilai. Nilainya nggak keluar. Sudah benar. Iya ya, nggak keluar totalnya ya. Di Outlook nilainya nggak keluar. Nilainya Oh, di nggak Outlook keluar. nggak bisa keluar. Oh, begitu. Outlooknya. Nah, kira-kira masalahnya di mana Iya, ini Pak Bahar? nilai satu kuisnya 2. Totalnya yang nggak muncul ya? Iya ya. Iya, Pak, Bu, totalnya yang tidak muncul. Oh ya, berarti di sini mungkin saya ada salah memasukkan. Ntar saya cek dulu. Apakah total nilai ada yang lain selain ini? Kayaknya nggak ada yang lain deh.
Kira-kira kesalahannya Pak Bahar, kira-kira ini kesalahannya apa? Bisa bantu nggak? Saya bingung. Ini karena saya udah memasukkan total nilai. Saya coba ulang lagi ya. Saya masukkan lagi total nilai kuis. Saya coba kayak gini. Barangkali bisa. Total nilai. Nah, udah. Saya save kembali. Ya, saya coba tes. Bapak Ibu tidak perlu mengisi lagi. Kalau saya klik tes di sini, maka secara otomatis punya Bapak akan terkirim kembali. Kalau memang berhasil flow-nya, maka informasi itu akan. Nah, ini valid, betul Pak. Pak Bahar ini ada nih. Ada yang gagal 4. Coba saya klik lagi. Apakah berhasil? Test. Siapa tadi ya yang terkirim itu ya? Bisa lihat kembali lagi mungkin. Nah, ini sukses di sini. Di sini katanya sukses. Oke, saya coba cek lagi. Yang terkirim barangkali sudah terkirim Bapak Ibu. Tadi ada file ya, gagal mengirim ya. Nah, ini udah kembali. Saya coba lagi untuk yang kedua. Tes lagi ya. Nah, udah berhasil nih. Ini udah berhasil yang tadi. Saya coba lagi, kirim kembali. Nah, ini ada kesalahan di get user profile. Sepertinya ini Pak Bahar ini ada errornya. Bisa di ini Pak Bahar mungkin? Iya, biasanya kalau seperti ini error di aplikasi Power Automate-nya ya. Ini enggak. Oh, begitu ya. Ya. Karena yang lain bisa Pak tadi. Ya, artinya dia succeed satu tahapan seperti tadi harusnya berhasil ya. Coba Ya, ini 2 berhasil. Saya masih coba lagi ini untuk yang sudah mengisi tadi. Jadi Bapak Ibu nanti men-screenshot tugasnya itu men-screenshot hasilnya. Itu kan berhasil lagi. Oh iya, berhasil lagi. Berarti sistem ya. Iya. Coba dicek Excel-nya sudah berapa kali yang muncul di sana. Nih. Udah. Kan? Iya, benar. Bapak Ibu bisa cek kembali mungkin ininya. Apa namanya? Emailnya, Outlook-nya. Apakah sudah masuk? Karena di sini katanya sudah berhasil. Nah, ini yang menjadi acuan kita Bapak Ibu. Ketika kita cek di sini kemudian katanya sudah berhasil, berarti itu sudah terkirim ke siswanya. Ini yang jadi acuan kita. Tapi biasanya juga ada di Outlook ya Pak Bahar bahwa wah ini gagal lagi nih. Ini tadi yang gagal nih. Bentar, saya coba lagi. Ya, sambil ini Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya kita diskusi sama-sama, silakan. Di sini ada Pak Bahar juga nanti yang bisa bantu kita. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait Power Automate. Jadi tugasnya kita hanya seperti ini Bapak Ibu. Ya, itu tadi Bapak Ibu menyiapkan beberapa hal. Aduh, ini error lagi sistemnya ya. Ntar saya menunggu. Di Excel-nya ini lengkap Pak Bahar, ini lengkap. Cuman di emailnya mungkin yang masih bermasalah. Saya coba cek email saya lagi deh. Bu Indah, itu kegagalan pengiriman email kebanyakan disebabkan oleh sistem yang secara umum itu bersama-sama dipakai. Saat ini pelatihan guru inovatif secara menyeluruh itu dilakukan seluruh Indonesia. Kemungkinan di akun ini sendiri juga mengalami stuck terhadap proses itu tadi Power Automate. Iya, benar. Tadi sore juga saya mencoba mengakses. Ini langkah-langkahnya udah benar tuh tadi, udah cocok. Tadi sore juga saya mencoba akses Power Automate Pak, sampai jam 7 tadi itu agak susah
diakses mungkin karena banyak yang menggunakan banyak. ya. Ya, bersamaan ya dengan se-Indonesia. Ya. Ya silahkan Bapak Ibu kalau masih ada hal-hal yang ingin kita diskusikan atau ada Bapak Ibu yang udah pengalaman mungkin menggunakan ini yang kemarin udah ikut level 200 juga. Saya terus terang kemarin ikut level 200 Bapak Ibu kendalanya itu di Excel. Karena banyak logika-logika. Makanya kemarin saya sempat cari aman itu ngambil template yang sudah ada. Kemudian saya coba modifikasi sesuai dengan kebutuhan soal-soal saya gitu. Saya nggak bisa menghafal sama dengan if, jika, dalam kurung, tanda kutip. Itu saya agak ribetnya di situ. Ya, tapi kalau sudah masuk di flow-nya, insya Allah kita bisa itu lebih lancar. Yang penting kita sudah tahu triggernya itu seperti apa gitu, apa yang akan jadi trigger, apa kemana kita akan bawa gitu. Alurnya kita paham gitu. Yang penting kita paham alurnya. Itu yang diajarkan kebetulan trainer saya waktu itu Pak Bahar ini juga yang mengajarkan kami cara-cara seperti ini gitu. Yang penting dipahami, katanya dipahami aja dulu alurnya seperti apa. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin kita diskusikan. Ya Bu, silakan. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, silakan Pak Edi ya. Ya, melihat dari Silakan alur Pak Edi. tadi, memang cara kerja penambahan pengetahuan prosedural kayak seperti ini tahapan-tahapan itu harus dua tool ya. Kita misalnya satu memperhatikan, satu lagi alat untuk ya saya persiapan dikirain nggak berupa tahapan seperti ini, jadi harus mempersiapkan satu PC, satu laptop untuk melihat tahapannya dan mempersiapkan bahan-bahan yang akan menjadikan yang tadi soal yang seperti itu. Nah barangkali karena di waktu luang saya mengerjakannya. Nah video ini yang tadi yang dari direkam itu kan di share nanti ya Bu ya? Ya, nanti ada di kelas Teams kita Pak. Ya di kelas tim gitu ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Karena jelas kalau hanya menggunakan apalagi di HP melihatnya apakah satu laptop saja. Saya tadi langsung mau ngejar buat soal langsung sekaligus seperti kemarin. Oh yang penting tahapannya sudah ada. Ya ini memang sangat mendalam nih. Ya, Bagus itulah sekali level kan? 200 ya Pak. Iya. Saya terbiasa kalau belajar prosedural seperti ini kayak untuk pemetaan ya, karena seperti ArcGIS lah. Kalau di geografi untuk surveyor itu ya memang harus dua laptop untuk melihat tahapan-tahapan kerja dalam mengentry data itu ya seperti tadi sama dengan entry data aja update kan gitu. Update konten materi kan untuk pembelajaran. Nah itu minimal harus satu PC, satu laptop kan gitu. Sehingga betul. Saat itu kalau yang begini pas saya ngejar ketinggalan kan gitu tahapannya tadi. Nah, seperti itu Bu. Ya, terima kasih betul. Tapi yang minimal materi ini ada di grup itu aja. Itu saja Bu. Iya, ada. Assalamualaikum. Iya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti juga Bapak untuk online-nya nanti bisa ngambil template. Saya biasanya pakai template Pak waktu mau menyelesaikan. Saya kemarin mengejar yang penting dapat level 200. Duduk ngerjain ini saya 1 hari itu. Belajar Power Automate ini. Nah, ternyata kesulitan saya itu di Excel-nya itu. Tapi kalau sudah masuk di Power Automate-nya itu sudah enak sekali mengikutinya. Nah, karena kita tinggal lihat saja kemudian dicocokkan gitu. Makanya kemarin saya cari aman deh. Ya, bagaimana Pak? Materi yang kemarin ini planner itu saya sudah buat kelas kan. Kok di mana sih planner budgetnya itu nggak muncul gitu. Nah itu yang saya masih bingung itu. Planner itu kemarin kan sudah ya Pak. Kita masuk misalnya Bapak masuk di kelas kayak gini biar sambil diskusi ya kita santai aja. Masuk di kelas kayak begini, Bapak di sini di tanda tambah ini Bapak ketik planner baru Bapak install dulu masuk ke dalam Teams gitu. Jadi kalau kayak ini kan saya kemarin sudah masukkan planner, saya kasih nama latihan L200. Jadi kalau Bapak mau cari plannernya diambil dulu di tanda plus ini, kemudian diketik planner ya. Nanti kalau muncul tinggal kayak gini, Bapak klik ini planner. Ya, itu sudah Bu. Tahapan itu sudah dilakukan. Nah, tapi tidak muncul. Kalau sudah dikasih nama kan gitu. Jadi di L200 yang kelas saya buat kan gitu. Ya, coba saya kasih nama lagi ya. Jangan latihan deh. New gitu namanya. Kita coba kasih
Coba saya save dulu, mudah-mudahan bisa. Lagi loading. Nah, ini udah ada nih plan-nya. Nah, ini ada Pak. Ini muncul Bapak. Ini ada add new bucket. Ini bisa diganti namanya di sini. Bisa nambah task, bisa nambah teman-teman di dalam ini. Kemudian ngatur settingan waktunya. Di sini, Pak. Ini ada Bapak tinggal nambah, klik aja kan nambah lagi bucketnya tuh. Iya. Nambah bucket lagi bisa ketik lagi nanti akan nambah. Jadi di sini Bapak ketik dulu bucketnya apa, nanti tambah lagi di sini. Kalau udah ketik nanti akan muncul mau tambah lagi gitu. Itu materi ya yang akan kita sampaikan. Ini kan cuman ini Pak, bagi ini aja, ngasih tugas boleh kan, kemarin kita udah belajar. Nanti kalau Bapak sudah buat kan tinggal klik, nanti muncul di situ apakah Bapak mau kasih tugas dalam bentuk file PDF gitu, atau mau kerja berkelompok, teman-teman memasukkan file gitu. Sebenarnya itu aja kan, di sini nanti tugasnya Pak cuman kita screenshot aja ini. Screenshot saja bahwa kita sudah itu membuat. sudah Bu, saya udah kirim sampai tadi itu. Oh ya, alhamdulillah. Berarti ya. Semangat Pak, udah selesai satu ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada lagi yang ingin kita diskusikan terkait materi hari ini dan yang kemarin, biar memudahkan Bapak Ibu menyelesaikan tugas-tugasnya. Mumpung juga masih ada Bapak Mi expert kita di sini, bisa bantu kita kalau kita ada masalah. Karena sebenarnya saya dengan Bapak Ibu ini sebenarnya sama aja. Hanya kebetulan kemarin pas level 200 saya bisa menyelesaikannya gitu. Nggak ada kata Pak Bahar ya, sebenarnya Power Automate ini nggak ada susah-susahnya. Yang penting kita tahu aja langkah-langkahnya, tahu rumus-rumusnya. Nah, saya kesulitannya di rumus itu. Makanya mungkin Bapak Ibu saya suka menyiapkan template ya. Jadi modelnya kayak begini. Saya nyimpan di materi saya sini, Power Automate. Nah, ini ada template gini. Nah, template-nya ini saya gunakan karena saya susah ngetik-ngetik rumus. Ya, intinya kan saya menyelesaikan tugasnya model seperti ini. Ini sudah ada, ketika diklik ini kan sudah ada rumusnya nih. Nah, ini udah ada rumus. Jadi kalau misalnya saya tinggal mau ganti nilainya, misalnya ada 3 nilai, ya di sini saya tinggal ganti 30. Kemudian jawabannya ini juga yang saya ganti, sesuaikan dengan soal. Nah, jadi buat Bapak Ibu mungkin yang kesulitan dengan ini, nanti ngambil template, nanti bisa ngedit gitu. Saya kemarin cepat karena ngambil template itu dari Pak Mi Expert. Kebetulan dia berbagi template-nya, saya berpikir, aduh susah ini saya ngetiknya, ya udah pinjam template-nya aja, kemudian saya ubah. Nah, selesai gitu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin kita diskusikan lagi. Jika sudah tidak ada masalah, kita bisa sambil ngerjain tugas. Saya sambil masukkan tugas kita. Tugas kita ini adanya di ini ya. Apa namanya? Langsung dari Velo gini tugasnya Pak. Ada rubriknya yang udah dikirim. Jadi kami hanya tinggal mengimport masuk di tugas. Kalau level 200 itu beda dengan level 100. Kalau level 100 kita bisa mengatur poin-poin apa saja yang mau kita berikan ke peserta. Boleh ditambah, boleh ini. Kalau level 200 sudah ditentukan. Dengan poinnya dia udah tentukan gitu. Jadi yang menilainya nanti itu mereka, bukan kita. Kita hanya mengantarkan saja, membantu saja seperti ini langkah-langkahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Halo Pak Bahar, mungkin ada yang ingin disampaikan juga ke peserta, Pak Bahar? Halo? Iya, silakan Pak. Mungkin ada yang ingin ini juga ke peserta, biar peserta ada gambaran. Kayaknya seperti saya pada saat awal ikut kegiatan ini itu bingungnya minta ampun, tidak tahu mau tanya apa gitu, karena nggak ngerti. Ya, saya sederhanakan saja barangkali ya. Power Automate ini simple sebetulnya Bapak Ibu ya. Simple karena kita hanya mengoptimasi fungsi daripada aplikasi yang ada di Office 365 itu. Yang tadinya kalau ngisi
kuis ya, seperti apa yang dicontohkan oleh Ibu Master Trainer kita. Yang tadinya kalau ngisi pertanyaan dia rekornya langsung ke merekam responsnya itu langsung di Forms, nanti downloadnya di Excel kayak gitu ya. Jadi biasanya kalau dia pertanyaan masuk ke Forms itu kan harus download dulu, download hasil respon siswa, nanti bisa baru kita lihat berapa jumlah benarnya, berapa jumlah salahnya kayak gitu. Nah, berbantuan Power Automate ini maka tugas-tugas yang bisa dilakukan secara manual itu akhirnya bisa dibantu dilakukan secara sistem ya, secara melibatkan menggunakan Power Automate ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat tadi otomasi pengiriman via dengan Power Automate email seperti itu. Nah, tentu banyak pengembangan sebenarnya ya. Kalau yang saya pernah lihat bisa bikin SKHU, bisa otomatis terkirim ke emailnya siswa, bisa PPDB juga ya Pak Bahar ya, kayak PPDB bisa ya? PPDB bisa, tapi ya agak sedikit rumit ya untuk pengembangannya. Untuk skala sekolah kalau PPDB sih sebetulnya bisa aja ya untuk independen di sekolah, kan user pendaftarnya juga nggak mungkin sampai 1000 ya kalau sekolah-sekolah, paling 200-300 gitu ya. Ya seperti itu. Jadi beda kasus, tapi beda kasus beda flow ya. Nanti eksplorasi lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama-sama, dicoba lagi karena Power Automate ini memang kadang-kadang seperti ini modelnya, dia apa ya, bahasa saya mungkin yang ngambekan gitu ya, sementara Ngambekan ya, kita ternyata Power menggunakan Automate tiba-tiba juga fail. Power Automate juga bisa ngambek ya Pak ya? Ya tadi itu kan seharusnya prosesnya udah benar. Ya kalau ini seharusnya nggak ada error kan, tidak ada yang error. Tapi Tapi juga. kalau bisa berbagi pengalaman Pak Bahar di AutoCAD juga kemarin waktu saya ikut pelatihan PPDB online menggunakan AutoCAD itu juga sangat banyak sekali error-errornya, ngambeknya seperti itu gitu. Nah, Ya. kemungkinan ya seperti Pak Bahar bilang ya, mungkin banyak yang menggunakan akhirnya ngambek gitu. Capek barangkali ya bekerjanya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya silakan Ibu Pak Maulana, Pak. Silakan Pak Maulana Suhadi. Diaktifkan aja mikrofonnya, Pak. Pak Maulana klik icon raise hand itu. Silakan Pak Maulana diaktifkan mikrofonnya, Pak. Halo, Pak Maulana.